Kami mendapatkan kasus menarik dari salah satu partner atau konsumen kami lah. Dia membeli sebuah platform menggunakan platform LGA 1851 dengan prosesor yang paling baru, Intel Core Ultra 5235. Saya juga baru tahu kalau prosesor ini sudah beredar di market. Intel diam-diam aja nih jualannya. Udah keluar yang non-K-nya ya. Dan dia memilih menggunakan MSI Pro B860MA Wi-Fi. Ini juga chipset baru gitu ya. Lalu dia menggandeng memori G.Skill Trident Z5 DDR5 6400 24GB kali 2. Jadi total 48GB dual channel. Dan keluhan yang dia informasikan kepada saya, di mana kalau dia coba boot dengan XMP enable, ini akan selalu reset balik ke default. Oke. Dan tertuduh saat itu adalah memori. Memori dikatakan rusak nih. Kenapa? Alasannya karena saat itu mereka menggunakan memori merek lain dengan kecepatan DDR5 6000 dan berjalan fine-fine saja. Nah, di sini mulai terjadi keraguan saya dengan pernyataan mereka yang menyatakan memorinya rusak karena tidak apple to apple ya membandingkan DDR5 6000 dengan DDR5 6400, apalagi DDR5 6000-nya itu 16GB kali 2, bukan 24GB kali 2. Oke, kita akan lakukan testing langsung menggunakan platform ini dan kami akan bandingkan dengan B860M Aorus Elite. Kita mulai untuk menunjukkan di mana masalahnya ya. Ini adalah motherboard MSI B860MA dari seri Pro, ada Wi-Fi-nya. Ini bisa lihat, dan prosesor yang kita pakai adalah Intel Core Ultra 5235. Prosesor ini ya dari customer kita. BIOS-nya kita lihat di situ adalah latest BIOS yang ada pada saat video ini dibuat. Ini video dibuat pada tanggal 13 Februari 2025. BIOS yang ada di website terakhir adalah bertanggal 7 Januari 2025 dan ini sudah ada, sudah terpakai di sini. Lalu kita akan pindah ke memori, ke bagian memori untuk melihat informasi memorinya. Oke, kita lihat SPD memorinya itu pakai G.Skill F5 6400 J36, ini dari keluarga Trident Z5 RGB, DDR5 6400, 24GB kali 2 CL36. Oke. Lalu kita akan pindah ke CPU specification. Ini prosesor yang kita pakai Intel Core Ultra 5235, ini masih sangat baru sekali masuk Indonesia, frekuensinya 4,8 GB dan itulah informasinya. P-core-nya ada 6 core ya. Oke, lalu kita akan aktifkan XMP-nya. Biasanya kan cukup aktifkan seperti ini dan kita langsung boot. Ini sengaja kita tidak melakukan cut supaya teman-teman tahu real kejadiannya itu seperti apa. Jadi jangan nanti dibilang, oh ini sengaja dipotong videonya terus untuk menunjukkan. Sekali lagi, kita tidak mau menjelekkan brand manapun. Kita mau menjelaskan sesuatu hal yang pastinya ini akan banyak dialami pada saat mengadopsi atau menjadi early adopter dari sebuah platform yang baru, dan prosesornya juga seperti saya katakan tadi baru. Ingat ya, versi K dengan versi non-K ini memiliki diferensiasi, dan ini akan ditunjukkan dari video yang kami buat saat ini. Kita lihat dia masih belum boot, dia tertahan terus di bagian memori dan CPU ya. Ini artinya kemungkinan besar XMP-nya tidak berjalan, kemudian otomatis sistem akan berjalan pada kondisi JDEC lagi, kembali seperti awal tadi, yaitu berjalan di DDR5 5600 megatransfer per detik. Oke. Masih belum ada tanda-tanda kehidupan. Nah, di sini muncul memory overclock fail, artinya XMP tadi yang kita enable itu tidak berjalan. Ini benar ya. Oke, kita F1, dia suruh F1. Nah, kita bisa lihat di sini kalau memorinya tetap berjalan di 5600. Oke. Mitigasinya atau bagaimana cara kita mengatasinya?
Dan nanti akan saya jelaskan juga kenapa ini harus dilakukan saat ini. Untuk bisa kita rubah. Auto itu di platform Intel Core Ultra itu ada dua macam gear mode atau divider antara EMC. Ingat ya, EMC itu ada di prosesor dan EMC itu berkomunikasi dengan memori. Kita akan set di 1/4 atau gear 4. Yang defaultnya sebenarnya harusnya gear 2. Oke, kita sudah enable di gear 4 dan kita coba lagi. Lagi-lagi kita tidak cut ya, tidak edit, biar berjalan apa adanya supaya ini real time. Dan dia boot nih, harusnya ini sudah boot. Ya, boot. Artinya XMP tadi harusnya sudah berjalan. Dia masuk ke Windows. Nah, ini Windowsnya juga, Windows punya dealer, jadi masih ada tulisan problem install Windows 11-nya. Yang kita cek di sini adalah langsung ke Task Manager, kebetulan belum ada CPU Z ya. Oke, kita lihat di bagian memori, dia sudah jalan di 6400 mega transfer per detik. Ya, ini kelihatan ya. Artinya ya XMP-nya sudah berjalan dengan status gear-nya harus jalan di gear 4. Sehari setelah kami menguji motherboard yang sama, kami melihat di website ini ada BIOS yang baru. Ini ya, saya tunjukkan di sini hari ini tanggal 14 Februari. Dan BIOS ini baru dirilis tanggal 12 Februari. Tetapi baru hari ini juga tampil di websitenya MSI. Kita sudah flash ya. Dan kita akan coba apakah masalahnya masih sama atau sudah di-fix dengan BIOS baru ini. BIOS baru ini sudah menggunakan microcode terbaru yaitu 0x116. Oke, kita masuk ke ini, kita akan enable. Oke, kita save. Untuk informasi, BIOS sebelumnya itu menggunakan microcode 0x114. Jadi ya, semoga dengan microcode yang baru ini dia sudah bisa boot di Gear 2 di atas DDR5 6000. Ini masih mencoba boot. Dan sekali lagi saya ingatkan juga kalau memori ini tidak ada di QVL list di baik itu di websitenya MSI maupun di websitenya G-Skill. Jadi nggak pernah dites ya oleh engineer dari kedua produsen. Sepertinya sini nggak jalan ya. Kalau saya lihat debug LED-nya itu berputar-putar saja di situ. Sepertinya ini dia fail untuk menjalankan XMP 6400 di Gear 2 atau kondisi default dari yang seharusnya. Oke. Ya, tampil lagi sama seperti itu, overclock fail, artinya ya sama, dia tidak bisa berjalan di Gear 2. Oke, kita akan coba apakah ini kalau kita ubah di Gear 4 dia bisa berjalan. Dia ada di sini. Oh ya, untuk informasi juga, kami sudah pernah mencoba dengan memori try it juga di BIOS sebelumnya dan itu sama aja, nggak ada bedanya. Ini kita set sudah Gear 4 dan kita boot.
Kalau DDR5 6400 yang kita pakai, artinya seharusnya dengan Gear 2 eMMC prosesor akan berjalan setengahnya. Jadi 6400 itu kalau kita konversi ke megahertz itu jadi 3200 megahertz, dan seharusnya eMMC prosesor Core Ultra 5235 ini berjalan di 1600 MHz. Tapi kalau kita pakai Gear 4, dia akan berjalan di 800 MHz saja. Jadi sangat jauh sekali, ini menyebabkan latensi dan performanya, penaltinya akan banyak sekali. Kita lihat bisa boot dengan Gear 4. Ya, sepertinya BIOS terbaru dengan microcode yang terbaru ini masih belum solving problem antara si motherboard ini dengan spesifik, ya saya bilangnya spesifik, dengan memori G.Skill Trident Z5 RGB DDR5 6400 24GB x 2. Oke, kita lihat di sini motherboard yang kita pakai udah pakai paling baru 0x116 ya. Dan memorinya kita lihat ini memori controller frekuensi yang ada di prosesor tuh hanya berjalan di 800 MHz, sedangkan memorinya itu benar berjalan di 3200 atau 6400 mega transfer per detik. Tepat pada saatnya kami mendapatkan motherboard B860 dari Aorus. Ini kita sudah pasang. Diperhatikan BIOS-nya masih F2 dan microcode-nya masih cukup lama, 0x112. Jadi lebih lama dibandingkan BIOS terbaru MSI yang sebelumnya kita sudah coba ya. Kita pasang prosesor yang sama, Core Ultra 5235, memorinya G.Skill yang sama juga, 24x2 DDR5 6400, dan kita akan langsung load XMP-nya. Membandingkan ini supaya kita mengetahui apakah dengan chipset yang sama, ya motherboardnya berbeda tapi chipsetnya yang sama, akan menjadi problem dari sisi limitasi eMMC prosesor Core Ultra 5 235 yang dipakai gitu. Jadi kan sebelumnya kita lihat tadi, kalau di MSI dia hanya bisa boot di Gear 4, yang harusnya ya secara logik sih Gear 2 itu nggak ada masalah, mengingat kecepatan XMP DDR5-nya juga masih cukup rendah ya. Ya, kita lihat dia booting, tidak ada pesan error, dan masuk ke Windows. Ya, sepertinya ini normal ya. Kita buka CPU Z. Nah, ini prosesor yang sama, 235, motherboardnya B860M Aorus Elite, dan memorinya benar. Kita perhatikan sini memori controllernya jalan di 1600, artinya ini Gear 2 bukan 800. Memorinya berjalan di 3200 MHz atau DDR5 6400 mega transfer per detik. Kita sudah melakukan 3 kali pengujian. MSI kita sudah gunakan BIOS sebelumnya dengan microcode 0x114, dan kemudian kita update dengan microcode yang 0x116, dan keduanya masih belum bisa berfungsi di Gear 2. Sedangkan Aorus yang masih menggunakan microcode lama sekali ya, 0x112, ini no problem, bisa berjalan di Gear 2. Satu hal yang teman-teman harus garis bawahi, saya tampilkan di sini QVL list dari motherboard dan si memori. Keduanya itu saling tidak mencantumkan produknya. Jadi di website MSI itu tidak ada memori yang digunakan di sini, dan di websitenya G.Skill juga tidak ada memori yang menggunakan atau QVL yang menggunakan motherboardnya. Demikian juga di Aorus, keduanya juga tidak ada di G.Skill maupun di websitenya Aorus. Namun kita bisa lihat di sini, bahkan dengan microcode yang baru, motherboard MSI masih belum bisa benar-benar fix ya, menjalankan Gear 2 yang harusnya ini adalah kondisi default ketika XMP kita
aktifkan. Dan ini harusnya memang Gear 2, karena jika kita melihat spesifikasi standar dari si prosesor ini, kalau kita buka website Intel seperti yang tertera berikut, itu benar, by default kecepatan DDR5-nya di DDR5 6400. Jadi harusnya ini tidak menjadi masalah. Di sini kami bisa mengatakan untuk menjadi early adopter untuk sebuah platform yang baru akan menemukan hal-hal semacam ini. Kami tidak mengatakan bahwa motherboard yang ini jelek terus yang ini bagus. Tidak, bukan itu poinnya. Ini poinnya adalah pelajaran bagi kita semua konsumen dan termasuk kami juga, bahwa untuk mengadopsi sebuah platform baru akan banyak problem-problem yang belum di-fix, baik itu dari sisi memori, prosesor, motherboard. Nah, di sini motherboard memegang peranan untuk melakukan penyempurnaan melalui firmware, melalui mengupdate microcode seperti yang sudah dilakukan MSI. Tapi mungkin mereka perlu memvalidasi memori G-Skill yang dipakai ini agar nanti tidak lagi menjadi problem ketika digunakan oleh customer. By the way, kami juga sudah mencoba memori Try It loh yang ada di MSI dan tetap di Gear 2 ini tidak bisa berjalan dengan normal. Tapi kalau kami turunkan di 6000, yaitu normal saja. Artinya ada seperti barrier ketika di atas 6000, sistem menolak berjalan untuk menjalankan memory controller di Gear 2. Itu saja yang kami bisa share, semoga berguna. Sampai bertemu di konten MacLab ID berikutnya.